Kebanyakan orang mencari kuasa dan kekayaan, padahal Tuhanlah yang membuat semuanya terjadi. Namun, jika kita mencari berbagai perkara yang di atas, kita akan mengerti bahwa segala kuasa, otoritas, dan kekuatan sudah diberikan kepada Yesus. Jadi, bila ada pencobaan yang datang dan berusaha menghancurkan hidupmu, mintalah Tuhan untuk menjamah kita supaya dalam kondisi apapun kita akan dapat memuliakan nama-Nya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini. Pentingnya untuk kita memikirkan perkara yang di atas, supaya kita bisa melewati semua kehidupan kita dengan cara berpikiran dari Tuhan itu. Amin ya. Dan tema kita hari ini adalah penuhilah pikiranmu dengan realitas surgawi. Sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini menjadi jawaban bagi kita dan kekuatan bagi kita semuanya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami supaya pikiran kami dipenuhi dengan perkara yang di atas, yaitu dengan realitas surgawi yang membuat kami dapat berespon benar, dapat melalui semua kehidupan kami dengan kebenaran-Mu, dengan sesuai kehendak-Mu juga. Yang membuka hati kami siap menerima firman-Mu yang akan merubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Kristus di antara orang mati adalah kebangkitanmu juga. Karena itu, kita harus merindukan semua yang ada di atas. Karena di sanalah Kristus duduk bertahta di tempat segala kekuasaan, kehormatan, dan otoritas. Ya, nikmatilah semua harta dalam dimensi surgawi dan penuhilah pikiranmu dengan realitas surgawi dan bukan dengan gangguan yang berasal dari dimensi jasmani. Mari kita baca ayat selanjutnya, Kolose 3 ayat 3-4, The Passion Translation. Demikian firman Tuhan, penyalipanmu bersama Kristus sudah memutuskan ikatan kamu dengan kehidupan ini. Dan sekarang kehidupanmu yang sesungguhnya tersembunyi di dalam Allah saat kamu hidup di dalam yang diurapi. Dan setiap kali Kristus sendiri tampak dalam keadaannya yang sebenarnya, dirimu yang sebenarnya juga akan tampak. Karena kamu sekarang menjadi satu dengan Dia dalam kemuliaannya. Amin. Bagus banget ya, kita sudah menjadi satu dengan Yesus dalam kemuliaannya. Amin. Nah, inilah posisi dan keberadaan kita sekarang di dalam Kristus. Bahwa kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, artinya kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah kebangkitan kita juga. Oleh karena itu, meskipun kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh lagi memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di bawah, yaitu yang di bumi ini. Amin. Tetapi di dalam Kristus, kita sekarang harus terus fokus memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Artinya, meskipun kita hidup di dunia ini, kita harus terus merindukan semua yang ada di atas. Karena di sanalah Kristus duduk bertahta di tempat segala kekuasaan, kehormatan, dan otoritas. Wah, luar biasa ya. Amin. Merindukan yang di atas itu ya. Yang penuh kuasa itu ya. Amin. Amin. Oleh karena itu, sekalipun kita ada di dunia ini, kita harus terus memenuhi pikiran kita dengan yang di atas itu, yaitu dengan realitas surgawi. Coba bayangkan, realitas surgawi.
pasti penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan luar biasa. Dan bukan dengan yang di bawah ini, yaitu dengan gangguan yang berasal dari dimensi jasmani. Apa sih dimensi jasmani? Ketakutan, kekhawatiran, dan yang lainnya ya. Sehingga meskipun kita hidup di dunia ini, tapi pada kenyataannya atau pada realitasnya kita dapat menikmati semua harta dalam dimensi surgawi ini. Amin, ya menikmati semua yang dalam dimensi surgawi ya. Amin, ya. Yaitu semua harta ya yang sudah ada dan sudah tersedia di surga. Sebab penyalipan kita bersama Kristus sudah memutuskan ikatan kita dengan kehidupan masa lalu kita. Dan ikatan kita dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Maka sekarang kehidupan kita yang sesungguhnya sudah tersembunyi di dalam Allah saat kita hidup di dalam Kristus yang diurapi. Wah, luar biasa ya, bayangin. Di surga ada sukacita. Ada kebahagiaan, dan nggak ada sakit penyakit di sana ya. Dan itu mau terjadi di tempat ini juga di bumi ya. Karena posisi dan keadaan kita sekarang di dalam Kristus sudah menjadi satu dengan Dia di dalam kemuliaannya, sehingga setiap kali Kristus sendiri tampak dalam keadaan yang sebenarnya, maka diri kita sebenarnya yang sudah menjadi satu dengan Dia ini juga akan tampak dan terlihat. Coba bayangkan betapa dahsyat posisi kita di dalam Kristus, yang dimana kita sudah menyatu dengan Yesus yang sekarang memerintah di surga. Ketika kita terus fokus memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu dengan kita terus memenuhi pikiran kita dengan realitas surgawi di tempat di mana Yesus bertahta, dan bukan lagi memikirkan perkara-perkara yang di bawah, yaitu gangguan-gangguan yang berasal dari dimensi jasmani. Amin, bayangin dimensi jasmani pasti takut, khawatir, sedih, bingung, gelisah. Padahal di sorga sudah diberikan yang kemenangan itu. Amin. Maka manifestasi kesatuan Kristus dengan kita yang penuh dengan kasih, kebenaran, dan kuasa yang tidak terbatas ini akan terpancar, akan meluap, bahkan mengalir dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita memiliki kuasa dan otoritas untuk memindahkan realitas atau atmosfer yang di surga itu terjadi di bumi. Amin. Jadi meskipun kita ada di dunia, kita tidak hidup berdasarkan fakta, kenyataan, dan realita yang ada di dunia ini. Tetapi kita hidup berdasarkan realitas surgawi, kebenaran firman Tuhan, dan apa kata Tuhan. Sehingga kita ini bermitra dengan Yesus yang sudah menyatu dengan kita dan sekarang bertahta di surga. Supaya kita memerintah bersama dengan Yesus. Amin, untuk memindahkan realitas dan atmosfer surgawi terjadi di bumi. Amin. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini di dalam Kolose pasal 3 ayat yang 1 dan kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bayangkan betapa dahsyatnya kehidupan kita di bumi bersama dengan Yesus. Karena Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang sekarang bertahta dan memerintah di surga dan di bumi, itu tinggal di dalam kita. Dan sudah menyatu dengan kita. Sehingga ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, maka pikiran kita menyatu dengan pikiran Yesus yang ada di surga. Dan pikiran kita dipenuhi dengan realitas surgawi. Amin. Kita sudah menyatu dengan Yesus. Dan Tuhan mau juga pikiran kita juga dipenuhi dengan realitas surgawi. Amin. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam Kristus kita sudah menyatu dengan Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah yang memerintah dan berkuasa di surga dan di bumi. Oleh karena itu, kita harus terus fokus memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu memenuhi pikiran kita dengan realitas surgawi, bukan lagi perkara-perkara yang di bawah, yang di bumi. Nah, sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih.
Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Melalui firman Tuhan ini, Yesus sedang berkata kepada kita sebagai orang beriman, bahwa apabila kita memakai pikiran, logika, cara dan kekuatan manusia dan dunia, maka kita tidak mungkin dapat menghadapi, menyelesaikan, dan menang dalam menghadapi masalah dan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi apabila kita percaya dan menyadari bahwa di dalam Kristus kita sudah menyatu dengan Kristus dan kita memenuhi pikiran kita dengan perkara-perkara yang di atas, yaitu dengan realitas surgawi yang berasal dari kebenaran firman Tuhan dan apa kata Tuhan, maka segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Oleh karena itu, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, maka kita sedang memenuhi pikiran kita ini dengan semua realitas surgawi, sehingga kita memiliki kuasa dan otoritas untuk dapat memindahkan realita yang di surga terjadi di bumi. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati. Nah, sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Salah satu diantaranya kita akan baca sama-sama ya, dari Saudara Roni Gunawan. Malam terang kasih, selamat malam juga Pak Roni ya. Saya punya permasalahan di kantor. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ditawarkan untuk naik jabatan. Jadi tinggal nunggu pelantikannya saja. Namun tiba-tiba ada berita yang kurang mengenakan tentang diri saya. Saya dituduh melakukan kesalahan yang akhirnya saya tidak jadi dinaikkan jabatannya. Saya tahu teman kantor saya ini iri dengan saya. Saya dapat info dari teman bahwa dia yang menyebarkan fitnah itu. Kadang apa yang kita impikan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Mau mencoba melawan, tapi buat saya rasanya kok nggak penting ya. Karena saya yakin saya nggak salah, biar saja Tuhan yang balas. Cuma teman-teman kasih masukan untuk kasih tahu yang sebenarnya ke atasan. Bagaimana menurut teman-teman terang kasih? Apakah saya harus bilang ke atasan atau biar waktu yang membuktikan bahwa itu kesalahan teman saya? Ya Pak Roni, memang di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan bisa terjadi. Ya. Tetapi satu hal yang paling penting di dalam Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dari situasi yang seperti ini, yang penting respon dari Mas Roni ya, Pak Roni ini ya. Dan ini bagus sekali tadi Pak Roni bilang, buat saya rasanya nggak penting gitu ya. Nah ini bagus sekali ya. Memang dalam hal ini semua firman Tuhan berkata semua kedudukan, jabatan Tuhan yang mengangkat, bukan manusia ya. Tapi kalau Mas Roni, Pak Roni mau berbicara kepada atasan, sebaiknya pertama berdoa dulu. Minta hikmat Tuhan dan waktunya yang tepat. Apakah memang perlu berbicara atau tidak, supaya jangan sampai kita berusaha dengan kekuatan sendiri ya untuk menyatakan kebenaran. Kalau memang ada damai sejahtera, bicara dengan atasan, tujuannya bukan untuk tanda kutip membela diri, tapi tujuannya untuk memberi informasi yang sebenarnya. Atau Pak Roni bisa menanyakan kepada pihak atasan apakah alasannya seperti itu. Kalau memang ada alasan tertentu ya bisa dijelaskan ya. Biarkan semua menjadi satu kebenaran yang ada. Tapi kalau ada hal yang bisa diluruskan dari Pak Roni untuk dijelaskan, silakan. Yang penting adalah motivasi kita untuk membawa kebenaran itu. Ya. Dan yang ketiga, kalau memang sudah diputuskan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengangkat orang yang rendah seperti di atas. Yusuf dalam waktu seketika aja dari yang rendah bisa di atas. Jadi bagi Tuhan kedudukan itu gampang Tuhan. Tapi yang penting adalah karakter kita. Jadi justru dengan kejadian ini kita sedang diajar Tuhan untuk sabar, menunggu waktunya Tuhan, dan tentunya menjadi dewasa. Roni kita akan doakan dan bersyukur sekali buat respon dari Pak Roni yang luar biasa ini ya. Iya. Senang sekali dengarnya ya, karena Pak Roni tidak memikirkan seperti ini. Tidak memikirkan apa yang di bumi ya. Kalau memikirkan di bumi, waduh saya rugi nih. Waduh dijahatin, saya dijahatin gitu loh. Langsung pengen bales segala seperti itu. Tapi Pak Roni melihat bahwa
itu tidak penting. Yeah. Yang penting adalah bahwa Pak Roni nggak salah. Jadi di hadapan Tuhan kan nggak salah. Jadi perkara yang di atas jauh lebih penting. Kebenaran kita di hidup kita adalah yang lebih penting. Ya. Amin. Yuk, Pak Roni, terima kasih sudah sharing tentang hal ini. Dan tentunya ini akan menjadi pelajaran berguna juga buat sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mendengar, supaya kita belajar berespon benar. Amin. Ya. Yuk kita berdoa ya. Bapak, kami bawa saudara kami Roni yang sudah terbuka untuk masalahnya dan memilih untuk berespon, menyerahkan semua kepadamu Tuhan. Terima kasih buat responnya yang luar biasa ini. Kayak berdoa, kuatkan hatinya, teguhkan juga hati dari Pak Roni, supaya ketika Pak Roni mengambil langkah-langkah berikutnya, semua dipimpin oleh Tuhan. Tuhan taruh dalam hati Pak Roni apa yang harus dia lakukan dalam hal ini, dan biarlah semua ada di dalam kebenaran-Mu. Karena firman Tuhan berkata bahwa kebenaran adalah milik Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu yang dimunculkan, dan semua dengan cara dan waktu-Mu juga Tuhan. Berkati Pak Roni, dan berkati juga sahabat yang baik memiliki pergumulan seperti ini. Karena pengangkatan, promosi semuanya datang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih. Mari sekarang kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat memenuhi pikiran kita dengan realitas surgawi. Yang pertama, kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa posisi dan keberadaan kita sekarang di dalam Kristus sudah dibangkitkan bersama Kristus dan sudah menyatu dengan Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang bertata di surga, yang memerintah dan berkuasa di surga dan di bumi. Dan yang kedua, meskipun kita hidup di dunia ini, kita harus terus merindukan, memikirkan, dan memenuhi pikiran kita dengan semua perkara yang di atas itu. Yaitu semua realitas yang di surga. Karena di sanalah Kristus duduk bertahta di tempat segala kekuasaan, kehormatan, dan otoritas. Dan yang ketiga, ketika pikiran kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang di atas, yaitu semua realitas surgawi yang berasal dari firman Tuhan dan apa kata Tuhan, maka kita memiliki kuasa dan otoritas untuk memindahkan semua realita yang di surga terjadi di bumi. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini pikiranmu sedang stres dan dipenuhi dengan berbagai masalah-masalah yang membuat engkau menjadi tertekan? Mari kita datang kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, percaya dan bersyukur bahwa kita sudah dibangkitkan bersama Yesus. Dan kita sudah menyatu dengan Yesus
Dan saat ini berhentilah berfokus kepada fakta, kenyataan dan masalah serta realitas yang ada di dunia. Arahkan dan fokus kepada semua realitas surgawi, yaitu kepada kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh Bapa, kami percaya dan bersyukur bahwa di dalam Kristus posisi dan keberadaan kami sudah dibangkitkan bersama Kristus, sudah tersembunyi di dalam Kristus, dan sudah menjadi satu dengan Kristus. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kami memenuhi pikiran kami dengan realitas surgawi dan bukan dengan gangguan yang berasal dari dimensi jasmani. Kami percaya manifestasi kesatuan Kristus dengan kami terpancar, meluap, dan mengalir dalam segala aspek kehidupan kami. Maka dimanapun kami berada, kami memindahkan realitas dan atmosfer surgawi terjadi di bumi. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.